Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Nah kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen napa dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya sing ngene ae. Wayange iki dipeokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk. Tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek ketok ini kan gak iso. Lah nek kok sithik wis mati cung. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi yo mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali sono ya wis saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa sapa? Fikih. Ini macam ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha binakul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh Pak besok sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ketika itu lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi be pengiran. Nak omongan be manusia ora usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin be pengiran, ora pantes, ora layak digomongan be bani. Ini jaya wong Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen sholat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Rasa baleni sholat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sedek keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ini bijak kena umate wis rapati kok. Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa. Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Nggak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa'inal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kau nak mentah kan? Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok tidak kok. Ngarep. Berhubung ora imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya bukan debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'inal janazah laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah atau dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Dadi mosque dadi mudin aja lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana?
Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati gaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Yes, biasa aja. Paham ya? Pemenang mau kepala kok, dia dari Mustafa Gegeru. Nak sirah itu tempat di, nak tempat utara masalah saya. Biasanya di Mosoro gue. Gitu, mesti gitu ya. Nah kan, lor ada Mustafa cek gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tengah gitu. Apa separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nggak sampai lanang. Lor. Nak teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah lor kula ya ora masalah. Karena ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin teng kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongnya. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh kok menawa trimo lor mbek kidul lho. Lan iki sendiri jenenge Gus Bak, mpun sami napa. Menawa nek trimo salat lor mbek kidul, umpama jenazah kok guri wae aku roh kaule. Pak meneng. Saya mulane kena bantah aku ngenteni wae ke takrib. Mungkin Fatul Wahab terus Halil. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang, mari berdebat no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan lho. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku para bokong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Ndak. Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten, ono imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang nggih sepon wis ra mikir ngar maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nak kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, udah nak wedok dekati apa, Vin? Bener wis. Lah kan tau dadi imam lho. Saya sampai jam mati di salat Rufin. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran lho. Kula nuwun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bae kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Ke alasannya dari wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kula nuwun tok akeh.
Nanti tentang pandangan itu wasiat ngotot nopo kayak gitu sebab itu pulau seniman gara-gara wasiat elek gitu yang uang ya. Tapi kalau tentang ngomong gitu kepeksa nak parah kan ada buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mana ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah dibanding ilmu. Ya jane rodok musibah sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya kok ibadah. Mau fatwa melingkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Sana setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Ya, tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, ngeling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan? Artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sofi. Kalau tidak nikah sofi tidak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Faham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kayak rasa terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling ya, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama jo kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil Masbun. Jadi kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'nu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten Nuh.